program kita yaitu Gaspol, gabung sama Politeknik. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu salah satu finalis Koyom Kope Musi Banyuasin sekaligus pemenang atribut Kope Intelijensia. Bersama kita hari ini sudah hadir Kope Nabila. Hai, nama saya Nabila Utami, jurusan akuntansi dan berkuliah di Politeknik Serayu. Bersama beliau juga sudah hadir Koyom Kope Politeknik Serayu periode 2025-2026. Boleh silakan kami perkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Rita Lestari dari jurusan akuntansi. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ragana Dipa, selaku kuliah Politeknik Serayu, jurusan Teknik Informatika. Oke. Jangan lupa juga kami mengingatkan bahwa acara kita hari ini juga ditayangkan secara live melalui akun TikTok Politeknik Serayu Official. Oke, senang banget melihat antusiasnya hari ini. Supaya teman-teman bisa kenal lebih dekat, boleh nih kita kenalan dulu bersama kuyung-kuyung Kope yang cantik-cantik ganteng-ganteng sudah ada di depan kita bersama hari ini. Mulai dari Kope Nabila, boleh Kope ceritakan sedikit tentang Kope biar teman-teman bisa kenal nih sama Kope. Hai, nama saya Nabila Utami, Kope Intelijensia, dan keseharian saya itu berkuliah di Politeknik Serayu serta mengembang setiap organisasi yang ada di Politeknik Serayu. Bisa diceritakan Kope, organisasi apa saja ini yang diikuti Kope di kampus? Organisasi yang saat ini saya ikuti yaitu HMI, BEM, dan dulunya juga pernah membuat sebagai Koyom Kope Serayu. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi sebelum menjadi Kope Muba dengan intelijensianya, Kope Nabila ini juga sudah menjabat sebagai Kope Politeknik Serayu periode 2024. Oke. Kita ke narasumber selanjutnya. Di sini juga bersama kita sudah hadir Kope Politeknik Serayu. Boleh Kope ceritakan tentang diri Kope hari ini? Halo, perkenalkan, nama saya Lita Lestari. Keseharian saya yaitu berkuliah di Politeknik Serayu. Di Politeknik Serayu, saya merupakan mahasiswa semester 1. Di akuntansi ya? Ya, di akuntansi. Saya merupakan Kope Politeknik Serayu tahun 2025. Oke. Untuk Koyom juga di sini boleh perkenalkan dirinya supaya teman-teman bisa mengenal lebih dekat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ragana Dipa. Keseharian saya yaitu adalah berkuliah di Politeknik Serayu dan saya selaku kuliah Politeknik Serayu 2025 program studi Teknik Informatika. Oke. Nah teman-teman sudah kenal semua kan di sini ada Kope Nabila, Kope Lita dan Koyom Rangga. Langsung aja nih kita mau tanya-tanya nih, yuk Kope. Mulai dari pertama kan kita sudah tahu bahwa Koyom Kope ini juga sudah merupakan finalis ya yang sudah ikut berlomba. Boleh dong diceritakan apa sih momen paling berkesan selama Koyom dan Kope mengikuti ajang Koyom Kope ini? Mulai dari Kope Nabila dulu boleh? Berkesan ya. Ya. Yang sangat berkesan itu ialah ketika kita bertemu orang baru, kita di sana saling menjaga, saling mendukung, dan dari situ pula kita menjadi pribadi yang mengerti bagaimana cara di sana dan kita mulai memahami itu semua. Dan kita sebagai sesama gitu ya, apalagi sama anak muda gitu, menekankan bahwa generasi muda itu harus selalu kita jaga, kita kembangkan, dan kita harus berpacu pada perkembangan zaman. Oke, luar biasa sekali Kope. Mungkin ada momen yang tidak bisa dilupakan atau insiden-insiden yang tidak bisa Kope lupakan selama ajang, boleh diceritakan Pe? Oh ada, waktu itu ketika saya mengikuti seleksi
Koyote, di mana waktu itu saya kesulitan berinteraksi sama teman-teman yang ada. Akan tetapi saya memberanikan diri untuk berbicara langsung dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang terdekat di sana, agar kita bersama teman seperti itu ya, saling bersatu gitu menjadi orang-orang yang berani. Oke, jadi memang tidak mudah ya Kak ya, banyak masalah yang dihadapi. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kuyung Kupe Polski. Boleh dong ceritain apa sih tantangan terbesar atau apa sih yang menjadi hambatan paling besar selama Kuyung Kupe mengikuti ajang Kuyung Kupe Polski? Tantangan terbesarnya yaitu pertanyaan dan juga berlatih. Berat ya, mungkin diselingi juga dengan kuliah harus latihan. Oke, jadi itu lumayan berat juga. Latihannya kemarin berapa hari? Sekitar 6 harian. 6 hari itu sambil kuliah juga atau fokus latihan aja karantina? Sambil latihan juga. Oh, sambil kuliah. Oke. Kalau untuk Uyung mereka apa tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesarnya adalah ya seperti tadi, memikirkan apa jawaban-jawaban yang akan ditanya oleh dewan juri dan juga melawan rasa ketidakpercayaan diri. Gugup ya? Ya, benar. Dan terus kalau selebihnya sih nggak ada lagi, cuma itu aja. Aman ya sisanya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kan teman-teman juga seperti yang kita tahu udah karantina, ada latihan, diselingi juga mungkin bikin-bikin video promosi gitu ya. Nah, apa sih momen paling berkesan yang nggak bisa dilupakan? Yang misal kalau diingat-ingat ketawa kayak itu lucu atau sedih kayak itu. Apa sih momen berkesan yang kalian alami selama menjadi finalis Kuyung Kupe ini? Boleh diceritakan, kali ini kita bisa mulai dari Koyongnya dulu mungkin, coba. Kalau momen yang paling berkesan yang nggak bisa dilupakan mungkin kayak bertemu Kuyung Pasta yang bisa bikin ketawa, bisa mencairkan suasana gitu. Serba bisa ya. Ya, dan juga ada Kuyung Febri, Kopi Nabila, Kopi Gina, terus ada Kopi Emil sama Kopi Dwi kan, yang baru pertama ketemu yang awalnya kayak takut gitu kan, karena belum dekat. Takut ngomong ya, Ya. takut gak dianggap kayak itu. Tapi semuanya aman ya, lancar. Oke, ada lagi? Nah, Selanjutnya bisa Kopelita ceritakan momen apa mungkin jatuh pakai heels, boleh diceritakan momen paling berkesannya. Momen paling berkesan yaitu seperti kata Kuyung Naga tadi, bertemu orang-orang baru, juga alumni Kuyung Kupe 2024 dan juga banyak teman-teman finalis lain yang belum terbiasa memakai heels yang jatuh. Ada juga ya yang ada. Oke, mungkin Kopi Nabila punya pengalaman yang lebih wow lagi nih, karena seperti yang kita ketahui tingkatnya semusi Banyuasin. Boleh Kopi cerita pengalamannya? Kalau pengalaman saya pribadi ketika penutupan kegiatan karantina waktu itu, saya merasa sangat sedih seperti itu ya. Yang awalnya kita berkumpul dan saat itu juga kita tidak bisa bertemu lagi kemungkinan, tapi doakan saja semoga nanti keluarga Kuyung Kupe 19 bisa berkumpul kembali dan gimana momen-momen yang sangat berharga itu sangat saya impikan dan semoga nanti kegiatan kami berjalan dengan lancar. Bagus sekali, luar biasa sekali ya. Nah, Seperti yang kita ketahui, Kopi dan Kuyung sempat grogi ya, takut, malu, ragu, dan sempat meragukan dirinya sendiri pada awalnya. Terus setelah keraguan panjang itu tadi, apa sih motivasi yang membuat Kuyung dan Kupe sekalian yakin gitu? Oh, aku pengen ikut ini, oh aku harus ikut. Apa sih motivasi terbesarnya? Boleh Kope Nabila?
Motivasi terbesarnya kenapa memutuskan untuk ikut Koyum Kope Musi Banyuasin? Awalnya saya ingin mengikuti Koyum Kope Musi Banyuasin. Waktu itu saya pernah gagal di 2024 untuk mengikuti ajang pemilihan Koyum Kope Musi Banyuasin 2024 waktu itu, dan ketika saya gagal, saya menanamkan di dalam diri saya bahwasanya kegagalan itu mungkin menjadi contoh agar saya menjadi orang yang lebih berani. Dan di 2025 ketika orang tua saya memberikan suatu kata-kata yang mungkin membuat saya lebih berani untuk maju dan terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu di mana orang tua saya berbicara pada saya, walaupun di tahun lalu kamu gagal, tapi jangan pernah berkecil hati, teruslah maju dan menjadi diri Ayu yang sekarang. Karena keberanian itu tumbuh ketika kita sudah ingin seperti itu. Kalau misalkan kita tidak ingin, maka tidak akan ada keberanian. Dan ayah saya juga pernah berbicara pada saya, kalau orang lain bisa, kenapa Ayu tidak bisa? Yakin kepada tujuan Ayu sendiri. Terima kasih untuk ayah, ibu, dan teman-teman saya yang sudah memberikan saya dukungan dan menjadikan saya orang yang lebih berani lagi. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kope. Jadi di balik sosok Kope yang cantik serta memberana malam itu ada banyak sosok-sosok yang mendukung Kope ya di belakangnya. Ya. Oke, selanjutnya untuk Kope Lita, boleh Kope diceritakan apa sih motivasi terbesar yang membuat Kope yakin untuk melangkah menjadi finalis Koyum Kope Politeknik Sekayu? Motivasi terbesar saya yaitu jangan takut untuk mencoba hal baru, karena setiap langkah kecil yang diambil pasti akan melahirkan hasil yang memuaskan. Ini saya. Oke, selanjutnya kita boleh ke Kuyung Rangga nih. Seperti yang kita tahu, Kuyung Rangga ini orangnya sangat pemalu sekali. Boleh diceritakan Kuyung kenapa Kuyung bisa yakin untuk mendaftar menjadi finalis Koyum Kope Politeknik Sekayu? Oke, seperti yang kata hostnya tadi, kalau saya ini orangnya pemalu ya. Iya. Ya itu betul, sebenarnya sih. Nah, maka kenapa saya bisa berani dengan cara itu, mungkin saya bisa menghilangkan rasa pemalu saya dan bisa lebih percaya diri untuk kedepannya. Maka dari itu saya memilih ingin menjadi Koyum Kope Politeknik Sekayu. Dan juga ada banyaklah support dari belakang seperti dari teman-teman yang mendukung dan dari kedua orang tua saya, terus juga banyak dukungan lainnya. Oke, jadi banyak sekali ya sosok yang mendukung Kuyung Rangga. Ya. Nah, kalau dari tadi nih kita ceritakan bahwa perjuangan berat ini dibaliknya ada sosok-sosok yang tidak luput dari perjuangan Koyum-Koyum dan Kope sekalian, yang mendukung, menyemangati, merangkul ketika sedih. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sosok yang paling menginspirasi Kuyung maupun Kope, dan siapa sosok yang paling berperan dalam kontes kalian pada hari ini? Kemarin, boleh disilakan Kope Lita. Sosok yang paling berkesan yaitu alumni Koyum Kope 2024 yang telah mengajarkan kami banyak hal dan juga mengurus semua aktivitas Koyum Kope 2025. Jadi banyaknya dukungan dari alumni Kuyung Kope sebelumnya. Boleh saya hai dulu, mungkin mereka menonton. Terima kasih sudah membantu acara Kuyung Kope ya. Boleh selanjutnya nih, Kope Nabila, sosok yang paling berkesan atau paling banyak membantu selama kontes pemilihan Kuyung Kope Musi Banyuasin? Bagi saya pribadi, sosok yang sangat berkesan bagi saya untuk mengikuti kegiatan Koyum Kope Musi Banyuasin 2025. Yang pertama yaitu Kope Gina
kasih sudah membantu saya dan memberikan saya dukungan yang sangat besar untuk saya melanjutkan kegiatan finalis PWP Motivasi. Waktu itu saya ragu, tetapi dia selalu menyemangati saya. Dan selanjutnya juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah memberikan saya dukungan, memberikan saya doa, dan selalu menyemangati saya di kala saya sering sekali merasa takut, tetapi mereka selalu memberikan saya dukungan dan semangat yang luar biasa dan menjadikan saya sosok yang lebih berani lagi. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, Kopek Nabila ini tinggal di asrama juga ya. Apakah mungkin ada bantuan-bantuan dari teman-teman Kopek di asrama? Wah, banyak sekali bantuan-bantuan yang dilakukan oleh teman-teman saya yang ada di asrama. Dan waktu itu saya ingat sekali 1 bulan sebelum kegiatan karantina ada Amel, ada Meta, Intan, Reni, ada Pepi dan juga Nina. Di mana waktu itu Kope ingin sekali untuk ikut ajang pemilihan Kope Motivasi waktu itu. Dan ketika Kope ingin membuat video, waktu itu keadaannya itu sangat terik sekali ya teman-teman. Dan tapi saya sangat merasa bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendukung saya, memberikan saya semangat dan dukungannya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu saya dari awal hingga akhir dan selalu mendukung dimanapun keadaan saya, dimanapun keadaan saya waktu itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saya dukungan sampai saat ini. Oke, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ya dukungan-dukungannya dari banyak pihak. Kita beralih ke Kuyung kita. Kuyung Rada selaku Kuyung Politeknik Sekayu. Nah, Kuyung, siapa Kuyung? Sosok yang paling banyak berperan atau paling membantu Kuyung selama ajang ini berlangsung? Kalau sosok paling berperan ya mungkin alumni Kuyung Kopek sebelumnya di atas kami, dan mereka sangatlah membantu kami untuk seperti memberi dukungan kepada kami, memberi semangat, dan juga saling membantu satu sama lain, saling merangkul kebersamaannya, semuanya ada dari mereka. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ini, Kuyung Rada ini merupakan salah satu mahasiswa baru Politeknik Sekayu tahun 2025. Kalau boleh tahu nih Kuyung, apakah dari teman-teman Kuyung ada yang mendukung atau ada yang membantu dengan cara-caranya yang unik? Bisa diceritakan ya? Kalau dukungan dari teman-teman sih pastinya ada, seperti teman-teman ya yang kamu pasti bisa gitu kan, kayak bersupport lah gitu, dan juga sesama finalis juga saling support satu sama lain. Oke. Jadi sesama finalis itu tetap bersaing secara sehat ya, tetap saling support. Oke. Selanjutnya kan mungkin kita sudah mengenal nih sosok Kuyung Kopek di sini. Yang kita kenal itu yang di panggung tuh yang cantik, yang serba bisa, mungkin multi talent. Nah, ada nggak sih yang hobi atau aktivitas unik yang jarang teman-teman Kuyung Kopek ketahui, yang sering dilakukan oleh Kuyung maupun Kopek di waktu senggang? Boleh di-share ke teman-teman. Untuk Kopek Nabila? Hobi atau aktivitas? Hobi dan aktivitas saya ialah ketika saya ini memiliki waktu luang untuk pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga saya. Hobi yang saya lakukan ialah bernyanyi, menghilangkan rasa penat saya, dan berbaur sesama tetangga, orang tua, dan adik-adik saya. Karena dari situ saya menemukan rasa nyaman untuk menghilangkan rasa penat yang ada di dalam diri saya. Oke teman-teman, kebetulan nih untuk teman-teman yang belum tahu, saya di sini juga satu
usia kita ini Kopek Nabila. Perlu teman-teman ketahui 1 bulan ya sebelum acara mulai, Kopek ini juga sering berlatih bernyanyi untuk unjuk bakat ya, bernyanyi pucuk pau di asrama. Ya, waktu itu saya berlatih untuk bernyanyi lagu Pucuk Pau, di mana saya merasa ini merupakan bakat yang saya miliki, dan kenapa saya dulu memendamnya sendiri dan tidak ada yang tahu seperti itu ya, karena saya itu orangnya pemalu, dan alhamdulillahnya ketika saat kegiatan karantina waktu itu saya menemukan rasa keberanian saya sendiri, bahwasanya kenapa kita harus memendam sebuah bakat yang kita miliki, kalau misalkan orang lain juga harus tahu bagaimana kita menyanyikannya itu dengan hati yang tulus dan menjadi makna kita yang tersendiri. Oke, ini bisa jadi sebuah motivasi juga ya untuk yang lainnya, bahwa kalau kita punya bakat jangan dipendam sendiri. Betul. Dan aku pribadi minta maaf untuk teman-teman yang mungkin terganggu karena lagu saya yang tiap hari saya lantunkan di asrama. Mohon maaf untuk semua teman-teman asrama. oke, kita lanjut lagi ke Kopek Rita. Mungkin boleh di-share Kopek hobi atau aktivitas yang sering Kopek lakukan di masa luang. Mungkin ada juga yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian seperti yang Kopek Nabila lakukan, yaitu jangan memendam bakat. Boleh Pek? Kalau hobi, saya sering juga main voli kalau sore kan, terus juga kalau di waktu-waktu senggang itu main badminton di depan asrama, dan itu aja sih. Kalau boleh tahu nih Pek, kemarin waktu ajang Koyong Kopek Politeknik Kayu untuk bakat, Kopek menampilkan apa nih? Untuk bakat saya menampilkan tari Gunung Putih. Wah, jadi teman-teman Kopek Lita ini selain bisa nyanyi, bisa olahraga, juga bisa nari ya, multi talent sekali. Selanjutnya kita ke Koyong Raga. Boleh di-share nih, Koyong, apa saja sih aktivitas atau hobi yang sering Koyong lakukan di masa luang untuk mengisi waktu yang kosong? Kalau hobi, biasanya saya suka olahraga seperti futsal, main badminton, sama juga lari. Mungkin teman-teman jika ada yang hobi main futsal atau badminton sama lari, bisa lah main bareng kayak gitu kan. Oke, nah teman-teman diajak langsung sama Koyong Raga untuk jogging bareng ya kalau mau. Nah, kalau boleh tahu nih Om, kemarin untuk pemilihan Koyong Kopek Politeknik, Koyong menampilkan bakat apa nih? Saya menampilkan bakat bernyanyi. Oke, nah teman-teman Koyong Raga ini bisa bernyanyi. Boleh lah info-info kalau mau duet. Boleh. Boleh. Selanjutnya nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin seperti yang kita tahu, banyak teman-teman di sana yang masih ragu untuk ikut Koyong Kopek, baik itu Koyong Kopek Buka ataupun Poltek. Ada nggak sih motivasi untuk teman-teman sekalian yang lagi nonton? Kira-kira kalau mau ikut jalan seperti teman-teman daftar Koyong Kopek, motivasi seperti apa gitu kata-katanya hari ini? Boleh Kopek Nabila kata-katanya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jalan Kopek Nabila nih, mendaftar Koyong Kopek Musi Banyuasin. Motivasi terbesar saya ialah ketika orang tua saya berbicara seperti ini pada saya. Jangan ragu atas tujuanmu, berani, karena itu merupakan keinginan hatimu, bukan keinginan orang lain. Maka dari itu kita harus berani melawan itu semua. Oke, ini teman-teman kata-kata dari Kopek Nabila. Jadi motivasinya kan kalau memang itu keinginan, jangan ragu ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin
mungkin tahun depan ingin ikut pemilihan Kuyung Kupe Musi Banyuasin, boleh nih. Atau mungkin juga mau kontak-kontak Kupe Nabila untuk belajar, berbagi, sharing, boleh banget ya. Selanjutnya kita lanjut ke Kupe Lita. Apa Kupe kata-katanya hari ini untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jalan Kupe, ingin ikut ajang pemilihan Kuyung Kupe Politeknik, terkhususnya untuk mahasiswa Politeknik Sekaligus. Intinya kalau mau ikut Kope itu jangan takut untuk mencoba, dan jika kalah juga gak masalah, karena mencoba hal baru itu adalah menambah sebuah pengalaman. Oke, jadi untuk mahasiswa Politeknik Sekaligus atau siapapun di luar sana yang sedang melihat acara kita pada hari ini, motivasi dari Kupe Lita itu adalah untuk jangan takut mencoba. Oke, karena kalau tidak dicoba tidak akan tahu. Oke, lanjut. Terima kasih Kupe untuk kata-katanya. Kita beralih ke Kuyung Rangga. Boleh Kuyung di-spell motivasinya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jalan Kuyung, yaitu menjadi salah satu finalis Kuyung Politeknik Sekaligus. Ya mungkin ada sedikit kayak jangan ragukan dirimu sendiri, karena apa yang kamu lihat belum tentu bisa orang lain lihat. Mantap sekali. Nah, berhubung kata-kata Kuyung begini, apakah sebelumnya Kuyung ini sempat meragukan diri sendiri? Ya, sempat. Karena saya pernah merasa bahwa saya tidak bakal pernah bisa di posisi ini. Oke, sempat tidak menyangka ya kalau bisa jadi Kuyung Polski. Ya kan, dikarenakan kayak seperti kata hostnya tadi kan saya pemalu. Malu sekali. Oke. Nah, Kuyung Kupe, kan kita tahu bahwa Kuyung Kupe sekalian sudah mengikuti ajang pemilihan, baik itu Kuyung Kupe Muba atau Kuyung Kupe Polski. Nah, ini kan merupakan suatu ajang yang cukup besar nih, dan ada proses karantinanya juga. Kalau boleh tahu, gimana nih cara Kuyung dan Kupe sekalian untuk menyeimbangkan dunia kuliah dan organisasi? Bagaimana sih cara Kuyung dan Kupe sekalian membagi waktu antara dunia kuliah dan berorganisasi? Boleh diceritakan Kupe Nabila? Kalau saya pribadi membagi waktu antara berkuliah organisasi itu dengan cara memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena mengingat flashback di waktu itu, di mana waktu itu organisasi BEM mengadakan acara futsal waktu itu ya, dan sedangkan hari itulah saya harus membagi waktu untuk kegiatan Kuyung Kupe Politeknik Sekaligus 2025, dan saya membagi waktunya semaksimal mungkin, dan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa mengurangi pekerjaan saya sedikitpun. Dan ketika di malam hari saya berfokus untuk persiapan kegiatan karantina, yaitu persiapan pakaian, persiapan yang saya akan tampilkan nanti, seperti bernyanyi, terus belajar menggunakan heels. Waktu itu saya tidak bisa waktu itu, tetapi berkat dukungan, bantuan, dan motivasi teman-teman saya, alhamdulillahnya saya bisa. Walaupun masih agak oger-oger ya, tapi tidak apa-apa. Berkat dukungan mereka, saya menjadi lebih berani lagi. Oke. Jadi pembagian waktunya sangat teratur sekali ya, supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kupe Lita, yaitu seperti yang kita ketahui, Kupe Politeknik Sekaligus ini sendiri juga merupakan sebuah organisasi internal kampus
Nah, tentunya juga sering dibarengi kegiatannya dengan jam perkuliahan. Bagaimana nih cara Bupet membagi waktu antara berorganisasi dan kuliah? Sedikit sih, saya membagi waktu dengan memprioritaskan tugas kampus terlebih dahulu dan mengisi waktu luang dengan berolahraga dan melakukan kegiatan yang menyenangkan bagi saya. Itu aja sih. Oke, jadi di sela-sela kesibukannya pemerintah masih tetap sempat berolahraga ya, kesehatan yang utama. Ingat teman-teman, seperti yang pemerintah bilang, sesibuk apapun kita harus tetap berolahraga karena kesehatan yang utama. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Itu aja sih. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Koyong Rangga selaku Koyong Politeknik Sekayu periode 2025-2026. Koyong di-spill bagaimana sih cara Koyong membagi waktu antara organisasi dan jam perkuliahan? Ya, seperti membagi waktu kata-kata tadi itu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mungkin jika ada tugas, saya akan lebih memprioritaskan tugas dari dosen yang ada di kampus, dan tapi tanggung jawab saya sebagai kuliah politeknik saya tetap berjalan seperti saya kalau ada lagi matkul kan saya bisa rapat untuk kedepannya membahas tentang proker ataupun dan semacamnya lah. Nah, kalau sudah selesai semuanya di hari itu, maka saya akan menggunakan waktu yang tersisa dengan cara berolahraga tadi. Oke, tetap berolahraga. Mungkin pertanyaan untuk Koyong maupun Kope nih ya. Selama kalian menjalani seharian sebagai finalis Koyong Kope, ada nggak sih masalah-masalah yang kalian hadapi? Seperti mungkin ketinggalan mata kuliah atau lupa mengerjakan tugas, dan bagaimana sih cara Koyong dan Kope mengatasi masalah-masalah tersebut? Mungkin masalah itu bisa datang dari pas hari acara. Ada, boleh dong diceritakan untuk Koyong? Kalau ketinggalan tugas sih pastinya banyak. Contohnya kemarin sudah ketinggalan dapat makanan buah, terus ada tugas dari setiap mata kuliah pasti ada tugas. Makanya saya langsung berdasarkan semua itu setelah selesai ajang pemilihan kuliah untuk politeknik Sekayu. Jadi sempat ketinggalan tugas ya. Namun untungnya para dosen ini juga mendukung ya dengan memberikan toleransi untuk mengumpul tugasnya belakangan sesudah acaranya selesai. Iya, benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pupe Nabila. Seperti yang teman-teman ketahui, Pupe Nabila ini mengikuti ajang Koyong Pupe Musi Banyuasin, yang mana tentu saja acaranya ini lumayan besar dan persiapannya juga lumayan lama. Ada juga fase karantina, dan selama karantina itu seperti yang teman-teman ketahui, jam perkuliahan itu tetap berlanjut. Nah, mungkin ada nih cerita dari Pupe Nabila selama menjadi finalis seperti ketinggalan tugas, atau mungkin ada kejadian-kejadian selama karantina, selama acara. Boleh dong di-share ke teman-teman sekalian supaya bisa itu berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Kalau yang lucu itu nggak ada ya guys. Sebab sebenarnya kita fokus gitu. Ketika saya selesai karantina waktu itu, ketika teman-teman berbicara katanya, Nabila hari ini kita bakal ada masalah nih. Aku bingung masalah apa seperti itu kan. Ternyata saya ketinggalan pelajaran saat itu. Tetapi alhamdulillahnya waktu itu teman-teman saya mendukung saya dan memberikan peluang untuk mengikuti kegiatan presentasi, tapi bukan minggu tapi minggu depan alhamdulillahnya masih ada persiapan. Dosennya juga sangat baik sekali, memberikan saya waktu cukup lama untuk mempersiapkannya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Pupe Politeknik Sekayu, yaitu Pupe Lita.
Boleh dong Pe diceritakan pengalaman Kope, mungkin ada kejadian-kejadian sebelum acara atau sesudah acara atau mungkin pas acaranya ada kejadian, boleh diceritakan? Kalau kejadian-kejadian itu nggak ada sih, tapi selama menjadi finalis saya banyak ketinggalan mata kuliah dan saya mengerjakan mata kuliah itu di malam hari ketika ada waktu luang gitu. Ada lagi? Pokoknya intinya tuh mata kuliah tuh diprioritaskan gitu daripada organisasi, tapi organisasi tetap jalan. Oke, intinya tetap bisa mengatur skala prioritas ya teman-teman. Memilih antara mana yang paling kita prioritaskan, namun yang lainnya juga tetap jalan. Oke, luar biasa sekali. Terakhir nih, Pe, Yung, pertanyaan dari teman-teman nih, ada yang mau nitip pertanyaan, katanya, Kak, kalau disuruh milih satu kata untuk menggambarkan diri Kuyung dan Kupe sekalian, kata-kata apa yang akan Kuyung dan Kupe pilih? Misal, saya nih luar biasa gitu. Boleh dong diceritakan kata-kata apa yang paling cocok untuk menggambarkan diri Kuyung dan Kupe kita sekalian. Mulai dari Kupe, Lita boleh? Yaitu kepercayaan diri yang tinggi. Oke, jadi seperti teman-teman yang dengar sekalian, kalau Kupe Lita disuruh memilih satu kata-kata, dia memilih kata-kata kepercayaan diri yang tinggi. Jadi Kupe Lita kita ini orang yang dengan kepercayaan yang tinggi. Jadi karena kepercayaan dirinya itu adalah Kupe Lita memilih untuk lanjut sebagai finalis Kupe Politeknik Sekayu. Selanjutnya kita ke Kope Nabila. Kalau disuruh memilih satu kata untuk menggambarkan diri Kope, kata apa itu? Saya malu, tapi saya ingin mencoba seperti itu. Dari kata-kata tersebut, untuk apa kita malu? Kalau misalkan kita berani untuk mencoba seperti itu kan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu saja. Oke, kata-kata dari Kope Nabila, saya pemalu tapi saya ingin mencoba. Oke, jadi apapun itu, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke, kita beralih ke Kuyung Raka. Selanjutnya Kuyung, kalau harus memilih satu kata untuk menggambarkan diri Kuyung, kata apa itu? Satu kata. Mungkin saya akan memilih inspirasi. Oke, boleh diceritakan karena kenapa memilih kata-kata tersebut? Karena dari dulu saya ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti contohnya sekarang saya menjadi seorang Kuyung Politeknik Sekayu yang bakal menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Politeknik Sekayu. Oke, jadi Kuyung Rangga kita ini teman-teman terinspirasi untuk menjadi seorang inspirasi. Dia ingin dirinya menjadi contoh bagi orang lain, dia ingin memilih jalan yang serupa dengan dirinya. Oke, wah seru banget ya obrolan kita hari ini. Kita banyak belajar dari Kope Nabila selaku Kope Intelijensia 2025. Kita juga sudah belajar dari Kupe Lita, Kupe Politeknik Sekayu, dan Kuyung Rangga, Kuyung Politeknik Sekayu. Tak terasa waktu kita berlalu. Terima kasih kepada Kupe Nabila, Kupe Lita, dan Kuyung Rangga untuk cerita pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kita baik di YouTube maupun di TikTok. Saya Febriani selaku pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.